Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk terus mengerti firman Tuhan dan menangkap suara Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan: untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, membangun hidup yang terus percaya kepada Tuhan akan memampukan saudara dan saya hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Ingat, Tuhan merancang kehidupan kita untuk ada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan tidak merancang kehidupan dunia ini untuk mengalami kebinasaan atau merancang hidup saudara dan saya untuk mengalami kebinasaan, tetapi Dia merancang kita untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, seperti apa yang telah Dia lepaskan dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan Yesus Kristus, segala rancangan Allah yang gagal dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam, rancangan itu dikembalikan lewat kehidupan Yesus Kristus. Dan apa yang Allah rancang bagi kehidupan dunia ini, itu telah ada sebelum dunia ini ada. Itu telah ada sebelum manusia itu ada. Dan kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus, rancangan Allah itu dikembalikan dalam kehidupan kita. Nah, belajar lewat firman Tuhan, dikatakan waktu Petrus, Yohanes dan teman-temannya mereka berdoa kepada Tuhan, mereka lalu menyatakan bahwa Herodes dan Pilatus beserta suku-suku bangsa Israel yang lainnya melawan Yesus. Mereka katakan mereka telah melaksanakan segala rancangan yang buruk untuk menggagalkan apa yang telah ditentukan dan dikehendaki Tuhan dari awal. Nah, ini mengatakan bahwa mereka mencoba-coba untuk menggagalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Belajar dari apa yang dikatakan oleh Yohanes, Petrus, dan teman-temannya lewat doa mereka, ini mengingatkan saudara dan saya bahwa jangan pernah kita mundur dari kebenaran atau kita mundur dari kehidupan kekristenan kita. Artinya saudara, dalam menjalani hari-hari hidup kita akan ada banyak tantangan, akan ada banyak persoalan yang membuat saudara dan saya bisa saja kita tidak hidup lagi percaya kepada Tuhan, atau kita merasa Tuhan bekerja terlalu lambat, atau kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang kita alami. Dan saya katakan bahwa hari-hari ini kalau kita tidak membangun hidup kita dengan Tuhan, maka kita akan mudah disesatkan. Ada banyak hal yang akan menyesatkan hidup saudara dan saya. Tanda kita disesatkan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada amarah, ada kebencian. Itu tanda kita telah disesatkan. Nah, oleh karena itu saya katakan bagi saudara, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam dunia ini tidak dapat dihambat oleh apapun juga. Semakin dihambat, maka pasti semakin merambat. Nah, oleh karena itu, mari saudara sebagai orang Kristen jangan lemah dengan tantangan persoalan hidupmu. Jangan lemah dengan situasi keadaan yang sementara engkau alami. Pandang terus kepada Yesus Kristus. Kalau Dia sudah mengalami kemenangan di dalam perjalanan kehidupannya lewat kematian dan kebangkitannya, bukan saja itu, Dia naik ke surga, Dia menerima Roh Kudus diberikan bagi saudara dan saya, dan Dia duduk di surga untuk memerintah. Nah, oleh karena itu saudara dan saya punya pembela, yaitu Imam Besar. Makanya untuk apa kita takut dengan kehidupan dunia ini? Mari kita serahkan hidup kita terus pada Tuhan, bangun percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak saja ada di dalam kehidupan salib, tetapi kita harus lebih daripada itu. Kita harus beranjak kepada tahta. Artinya kita membangun kehidupan kita melihat surga, melihat tahta Allah itu. Nah, oleh karena itu maka kita akan mengalami kemenangan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang lemah, saudara. Saudara harus menjadi orang Kristen yang strong di dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak menciptakan kita dan memberikan kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kita lebih daripada pemenang. Apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, lihat terus kepada Tuhan. Karena Dia ada di surga
menjadi imam besar bagi saudara dan saya. Roh Kudus diberikan bagi kita, memampukan kita untuk terus dapat melihat kepada surga. Oleh karena itu, jangan hanya engkau menyadari engkau punya Roh Kristus, tapi biarlah kesadaran itu memampukan engkau hidup di alam roh. Karena ada banyak orang memiliki Roh Kristus, ada banyak orang Kristen punya Roh Kristus, tapi dia tidak bisa hidup di alam roh. Nah, oleh karena itu mari kita hidup di alam rohani, sehingga kehidupan alam rohani itu akan memampukan saudara untuk melangkah dari kemenangan kepada kemenangan, sehingga tantangan-tantangan kita bisa lewatinya, masalah-masalah kita bisa menyelesaikannya. Itu tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi lemah. Kalau hari ini saudara lemah, bangkit dari hidupmu, kembali lihat Tuhan, jangan lihat masalahmu, kembali fokus kepada Allah dan takhta, jangan fokus kepada persoalan yang engkau alami. Karena semakin engkau lemah, hidupmu akan dimenangkan oleh iblis. Semakin engkau sulit menyelesaikan sakit hatimu, semakin engkau sulit keluar dari kehidupanmu yang buruk, maka itu tandanya iblis akan menang atas hidup saudara. Bangkit di dalam Tuhan dan ingat, semakin dihambat, semakin merambat. Firman Tuhan tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita, strong di dalam Tuhan, maju dalam kemenangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Beri kami hati yang terus berfokus kepada Engkau, hati yang terus melihat Engkau Tuhan, sehingga kami percaya kemenangan akan kami miliki dalam hidup kami. Kekuatan untuk terus berdiri dalam kebenaran dan melakukan kebenaran akan kami dapati daripada Engkau. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.